Bab 480. Aku adalah ayahmu. Kali ini Gilman-Ding kaget sekaligus ngeri. Yang membuatnya kaget adalah Kaisar Pedang mampu menguasai penguasa alam bangsawan. Mereka adalah penguasa alam bangsawan. Bagaimana anak ini melakukannya? Selain itu, bagaimana anak ini bisa memiliki 4 senjata Dao? Itu adalah senjata Dao. Yang ditakutkannya adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh warrior Yang. Jika dia tidak mengorbankan senjata langit tingkat bawah yaitu armor sebelumnya, dia akan dihancurkan oleh cahaya pedang itu. Apakah anak itu benar-benar alam spiritual, bukan alam bangsawan? Memikirkan kekuatan yang diperlihatkan oleh keempat senjata Dao tadi, Gilman-Ding hanya bisa bergidik. Pada saat ini, dia tidak memiliki niat untuk membalas dendam dalam pikirannya, setidaknya tidak pada saat ini. Sekarang, dia hanya ingin melarikan diri. Semakin cepat dia melarikan diri, semakin baik, menjauh dari penjahat kecil itu. Pada saat ini, ujung pedang tiba-tiba muncul di depan alis Gilman-Ding, lalu melewati mata Gilman-Ding yang hampir menonjol keluar. Bagaimana mungkin? Aku tidak rela, Ark. Mata Gilman-Ding terbuka lebar, dan matanya penuh dengan keengganan. Sampai dia sekarat, dia tidak bisa menerima bahwa dia sudah mati, dan dia masih mati di tangan semut alam spiritual. Segera, Gilman-Ding kehilangan warna matanya dan jatuh dari udara. Di kejauhan, melihat bahwa Gilman-Ding sudah mati, warrior yang melambaikan tangannya dan menyimpan Regina bertiga ke dalam pusaran pusat energi, dan kemudian ambruk ke tanah, matanya dipenuhi dengan kepahitan. Kali ini, dia benar-benar terlalu menguras energi dirinya sendiri. Sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jarinya. Otaknya bahkan lebih pusing, seolah-olah dia telah dipukul dengan batang besi. Awalnya, dia berpikir bahwa 3 master alam bangsawan, formasi pedang, dan domain pedang, seharusnya bisa membunuh lawan. Namun dia masih meremehkan kekuatan master peringkat 5 alam bangsawan. Meskipun dia melukai lawan dengan serius, dia masih memiliki ruang untuk melarikan diri. Ini yang tidak dia duga. Bisakah dia membiarkan lawan melarikan diri? Tentu saja tidak. Pihak lain tahu rahasianya, dan jika pihak lain dibiarkan melarikan diri, akan ada masalah tanpa akhir. Selain itu, dia tidak ingin membiarkan harimau kembali ke gunung. Jika dia tidak bisa membunuh lawan kali ini, saat lawan siap, akan sangat sulit bagi dirinya untuk membunuh lawan dengan satu pukulan secara mengejutkan. Saat itu, jelas sudah terlambat bagi Regina bertiga untuk memburu lawan. Apa daya, dia hanya bisa menggunakan pedang Kong Sun. Menggunakan pedang Kong Sun lagi, akibatnya energi hitam tubuhnya terpompa habis-habisan, nyaris saja dia menjadi kerangka tengkorak. Pengurasan energi hitam yang parah adalah bahaya besar bagi tubuh, sama seperti sekarang, kecuali masih bisa menggerakkan matanya, seluruh tubuhnya sepertinya bukan lagi miliknya. Pada saat ini, Feroding di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Mata Feroding memandang sekeliling, tatapannya akhirnya jatuh pada warrior yang tergeletak di kejauhan. Ketika dia melihat warrior yang tergeletak di tanah, Feroding mengerutkan kening. Apakah warrior yang mati? Segera, dia menemukan bahwa warrior yang masih bernafas. Dia tidak bisa menahan nafas lega sekarang. Warrior yang masih ada nafas, itu artinya Gilman-Ding sudah mati. Feroding berdiri perlahan, lalu berjalan menuju warrior yang. Merasa Feroding berjalan ke arahnya, hati warrior yang menegang. Dia dalam keadaan ini, jika wanita ini menyerang dirinya, tidakkah dia hanya bisa membiarkan dia membantainya? Sial, jika aku tahu,
Aku seharusnya lebih keras padanya barusan. Warrior yang tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Meskipun merasa wanita ini tidak akan menyerangnya, dia tidak ingin hidupnya berada di tangan orang lain. Tapi sayangnya, sekarang dia tidak berdaya. Vero Ding berjalan ke Warrior Yang, lalu berjongkok, memandang Warrior Yang, dan berkata, "Kamu sepertinya terluka parah." Warrior Yang. Vero Ding memegang dagunya dengan kedua tangannya, matanya penuh keraguan, dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan untuk membunuh Gilmanding, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar luar biasa. Julian Luo bermusuhan denganmu, benar-benar adalah kemalangannya." Kenapa kamu? Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepada aku? Warrior yang tidak memiliki energi hitam sama sekali sekarang, juga tidak sanggup mengeluarkan batu energi tingkat unggul dari pusaran pusat energi. Warrior yang ingin meminta wanita ini memberinya batu energi agar dia dapat menyerap energi spiritual sesegera mungkin, dan memulihkan kondisi tubuhnya. Tetapi saat ini dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk menggerakkan mulutnya. Warrior yang telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan dengan mudah melakukan pengurasan berlebihan energi hitam di masa depan, dia benar-benar tidak ingin mengalami lagi perasaan tidak berdaya seperti ini sekarang. Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Maka kamu harus mengatakannya. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana aku tahu apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku bisa melakukan apa yang kamu ingin aku lakukan setelah kamu mengatakannya. Jika tidak, aku tidak tahu aku ingin melakukannya untuk Anda. Apa? Jika aku tidak melakukan apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan bisa pulih. Jika kamu tidak pulih, di pegunungan tandus ini, jika ada monster siluman yang datang, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi katakan dengan cepat. Vero Ding mengedipkan matanya. Warrior Yang. Apakah kamu tidak sanggup mengatakannya? Vero Ding berkata lagi, "Sayang sekali, kamu tidak sanggup mengatakannya. Aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Nanti kalau ada monster siluman, aku hanya bisa kabur sendiri dulu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan?" Kamu tidak berbicara. Aku akan menganggapmu setuju. Pembalasan dendam. Warrior yang mengerti sekarang, wanita ini pasti membalas dendam karena dia memukul pantatnya sebelumnya. Kalau tidak, dengan kebijaksanaan wanita ini, bagaimana mungkin tidak tahu dia terkuras habis energinya dan membutuhkan banyak energi spiritual untuk memulihkan tubuh. Apa yang dimaksud dengan pembalasan karma secara langsung, warrior yang memahaminya sekarang. Vero Ding tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi warrior yang, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan menatapku, bukankah kamu sangat bergengsi sebelumnya? Coba tunjukkan lagi wibawamu padaku. Coba pelototi lagi aku, percaya tidak aku akan menguburmu hidup-hidup." Seorang kaisar pedang, jika dikubur hidup-hidup, dia pasti sangat frustrasi, kan? Bagaimana perasaan warrior yang sekarang? Dia hanya tahu bahwa jika dia mendapatkan kembali kekuatannya sekarang, hal pertama yang harus dilakukan adalah memukul pantat wanita ini hingga bengkak. Dalam seumur hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia dihina oleh seseorang seperti ini. Vero Ding melepaskan pipi warrior yang, dan kemudian berkata, "Jangan melotot lagi, jika aku ingin menguburmu hidup-hidup, aku akan menguburmu hidup-hidup dari tadi. Aku juga tidak ingin menghinamu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu harus menghormati orang tidak peduli kapanpun itu, terutama terhadap seorang wanita. Apakah kamu mengerti? Aku tahu kamu memukul aku secara impulsif dan tidak disengaja, tetapi apakah kamu pernah memikirkan bagaimana perasaanku?
Seperti kamu memang tidak memikirkannya, jika tidak, kamu tidak akan begitu acuh tak acuh. Warrior Yang. Vero Ding mengeluarkan sepotong energi tingkat terbaik dan meletakkannya di tangan Warrior Yang, kemudian mengaktifkan batu energi tingkat terbaik itu, dan membiarkan batu energi tingkat terbaik memancarkan energi spiritual untuk diserap oleh Warrior Yang. Setelah melihat ini, Warrior Yang menghela nafas lega, menatap Vero Ding, dan berkata dalam hatinya, wanita ini menarik. Tatapan Vero Ding jatuh pada pedang Kong Sun yang melayang di sebelah Warrior Yang, dan hati Warrior Yang bergidik, wanita ini tidak akan membunuh orang untuk merampas harta karun, kan? Sangat disayangkan bahwa meskipun dia telah menyerap energi spiritual, tapi itu terlalu sedikit. Menurut parahnya tubuhnya saat ini, setidaknya 2 batu tingkat energi terbaik harus diserap, yang berarti butuh setidaknya 1 jam baginya untuk bisa bergerak. Jika wanita ini berniat buruk sekarang, maka dia benar-benar dalam bahaya. Wanita itu mengalihkan pandangannya, dan berkata, apakah kamu berpikir sekarang, apakah aku akan membunuh orang untuk mencuri harta karun? Sejujurnya, aku sedikit tergerak. Senjata Dao, bahkan jika itu adalah keluarga Ding kami hanya punya 1. Warrior Yang. Vero Ding mengulurkan tangan dan memegang pedang instan dalam tatapan Warrior Yang. Hati Warrior Yang tegang, wanita ini tidak akan benar-benar ingin membunuh orang untuk merampas harta, kan? Wanita ini hanya alam spiritual, dan dia sakit-sakitan dan lemah. Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa menerobos pertahanan fisiknya, kan? Tapi jika dia menikam dirinya sendiri dengan pedang Kong Sun, itu akan sulit untuk dikatakan. Vero Ding tidak menusuk Warrior Yang dengan pedang Kong Sun, tetapi menempatkan Kong Sun di tangan Warrior Yang, dan kemudian mengulurkan tangan untuk membantu Warrior Yang berdiri, berbalik, dan membiarkan Warrior Yang memanjat tubuhnya, dan kemudian mengendong Warrior Yang di punggungnya. Warrior Yang. Gilman Ding membudidayakan monster siluman, itu beruang besar tadi. Demi mengejar kita, Gilman Ding meninggalkan beruang besar itu sendiri, lalu mengejar kita dengan merobek ruang. Tapi beruang besar itu pasti akan mencium auranya Gilman Ding untuk mengikuti kemari, jadi kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, jika tidak, ketika beruang besar tiba, kita berdua akan menjadi makan malamnya. Ucap Vero Ding. Mendengar ini, Warrior Yang mengangguk dalam hatinya, merasa bahwa apa yang dikatakan wanita ini masuk akal, tetapi yang tidak dia mengerti adalah, mengapa wanita ini tidak menunjukkan sayap energi hitam. Terbang lebih cepat dari berjalan, kan? Seolah tahu apa yang dipikirkan Warrior Yang, Vero Ding berkata lagi, meskipun aku mencapai alam spiritual, untuk beberapa alasan, aku tidak dapat menggerakkan energi hitam. Untuk alasannya, aku akan membicarakannya nanti. Bagaimanapun, sekarang kamu hanya perlu untuk berdoa agar beruang besar itu bodoh sedikit dan jangan datang terlalu cepat. Saat itu tahu bahwa Gilman Ding sudah mati, dia akan mengejar kita dengan putus asa, dan jika kamu belum pulih, kamu tahu konsekuensinya. Warrior Yang memutar matanya, wanita ini benar-benar siluman licik, seolah-olah dia adalah cacing gelang di perutnya, benar-benar tidak normal. Kira-kira setengah jam setelah keduanya pergi, di Bukit Sunyi tiba-tiba terdengar raungan keras, dan kemudian seluruh Bukit Sunyi terguncang. Hati Warrior Yang bergetar, dia tahu bahwa beruang besar itu pasti telah menemukan tubuh Gilman Ding. Beruang besar itu adalah monster siluman alam bangsawan, dan memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan pasti akan mengejar. Dan dia membutuhkan setidaknya setengah jam untuk dapat mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak,
dan itu hanya untuk memulihkan kemampuannya untuk bergerak saja. Segera, warrior yang berdua merasa bahwa seluruh tanah mulai bergetar hebat, dan warrior yang tahu bahwa beruang besar itu semakin dekat dengan mereka. Pharaoh Ding menurunkan warrior yang, lalu menarik napas dalam-dalam. Segera dia menatap warrior yang dan berkata, "Jika kamu masih bisa membunuh beruang besar itu, aku akan menikahimu, bagaimana? Sekarang, aku benar-benar tidak ingin mati." Warrior yang tiba-tiba memiliki jejak rasa hormat untuk wanita ini. Wanita di depannya mengatakan kalimat ini, meskipun itu lelucon, tetapi dari kalimat ini, dapat dilihat bahwa wanita itu tidak takut mati, tetapi sedikit tidak rela. Jika tidak, maka tidak mungkin saat ini masih bisa mengatakan lelucon semacam ini. Bagi mereka yang tidak takut mati, warrior yang sangat hormat, karena sudah berkali-kali, dia sangat takut mati. Bang! Gunung berguncang, dan beruang hitam besar muncul tidak jauh dari keduanya. Apakah benar-benar akan mati? Pharaoh Ding memandang beruang raksasa yang seperti gunung besar, tidak ada ketakutan di matanya, yang ada hanya jejak nostalgia. Bukan mati karena penyakit, tapi mati di mulut beruang raksasa ini, benar-benar hidup tidak kekal. Tapi untungnya, seseorang menemani dia, ada kaisar pedang kontemporer meninggal bersamanya, seharusnya dia adalah orang satu-satunya dalam sejarah, kan? Memikirkan hal ini, Pharaoh Ding tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap warrior yang, hanya melihat warrior yang sedikit tersenyum padanya, dan berkata, "Menikah denganku." "Maaf, aku tidak berani menikahimu." Setelah kata-kata itu diucapkan, warrior yang melambaikan tangan kanannya, Regina serta hitam satu muncul di lapangan. Penjara ruang. Di lapangan, suara Regina dan hitam satu terdengar. Beruang raksasa itu langsung membeku di tempat, dan kemudian cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melintas di lapangan. Di bawah serangan bersama Regina dan hitam satu, beruang raksasa itu perlahan-lahan jatuh di bawah tatapan heran Pharaoh Ding. Bang! Tanah bergetar hebat, tetapi beruang hitam sudah mati total. Tatapan Pharaoh Ding jatuh pada Regina dan hitam satu, dan dia menatap Regina dan hitam satu dalam-dalam. Tatapan Pharaoh Ding berbalik dan jatuh pada warrior yang. Dia melirik warrior yang, lalu berkata, "Aku tidak menyangka tuan muda yang ternyata memiliki dua senior alam bangsawan yang diam-diam melindungi." Pharaoh membuat tuan muda yang melihat lelucon sebelumnya. Sungguh wanita yang cerdas. Warrior yang tahu bahwa wanita ini pasti sudah melihat bahwa Regina dan hitam satu bukan pendekar hitam biasa, tapi dia sangat pintar dan tidak mengungkapkannya. Warrior yang merasa sangat beruntung. Untungnya, wanita ini tidak berlindung pada Julian Luo. Jika tidak, dengan IQ wanita ini, dia mungkin akan sengsara di masa depan. Warrior yang berkata, "Nona Ding tidak harus seperti ini. Karena aku mengungkapkan beberapa rahasia di depan Nona Ding, itu artinya aku percaya pada Nona Ding. Jika kita berdua ingin bekerja sama, hal yang paling mendasar adalah harus saling percaya. Jika tidak, kerjasama seperti apa yang bisa kita bicarakan? Bagaimana menurutmu? Bukankah aku sekarang takut kamu akan membunuhku untuk menghilangkan saksi?" kata Pharaoh Ding dengan datar. Wajah warrior yang sangat muram, apakah dia orang seperti itu? Sejujurnya, dia benar-benar pernah memikirkan ini sebelumnya. "Ayo kembali ke keluarga Ding." Pharaoh Ding berkata, "Ayahku sedang koma, dan sekarang Gilman Ding sudah mati. Keluarga Ding tidak memiliki kepala. Jika sekte iblis langit dan sekte lain datang menyerang, keluarga Ding kemungkinan besar akan kacau secara internal.
Aku harus kembali untuk memimpin situasi keseluruhan keluarga Ding. Untuk pergi ke wilayah tengah, tuan muda yang juga perlu bersiap terlebih dahulu. Jika tidak, tuan muda yang kemungkinan akan membuang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Warrior yang mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Sekarang dia telah memulihkan kekuatannya. Meskipun dia tidak bisa menyerang, dia tidak memiliki masalah untuk berjalan. Kamu gendong aku. Fero Ding memandang warrior yang dan berkata. Warrior yang terkejut, berpikir bahwa dia salah dengar, dan bertanya, kamu katakan sekali lagi. Aku bilang kamu gendong aku. Fero Ding berkata, aku menggendongmu sebelumnya, sekarang giliran kamu. Kamu tinggal katakan saja kamu tidak sanggup berjalan lagi, kan beres. Mulut warrior yang berkedut. Meskipun wanita ini adalah alam spiritual, tubuhnya lebih lemah dari orang biasa. Sebelumnya, wanita ini berjalan mengendongnya untuk beberapa waktu, dan sepertinya dia sudah kehabisan tenaga. Warrior yang sedikit penasaran, penyakit apa yang dimiliki wanita ini, tubuhnya ternyata lemah sampai tingkat ini. Meski penasaran, dia tidak bertanya, dia toh bukan tabib jenius. Warrior yang berjalan ke Fero Ding, lalu berbalik dan berjongkok. Fero Ding tidak berbasa-basi, bangun dan naik ke punggung warrior yang mencium aroma tubuh samar dari wanita di punggungnya, dan merasakan tubuh lembut wanita itu. Pada awalnya, warrior yang tidak luput dari merasa sedikit aneh, tetapi dia dengan cepat menekan keanehan ini. Wanita di punggungnya ini pantas dihormati. Dan dia tidak ingin mempengaruhi kerjasama mereka di masa depan karena beberapa masalah yang tidak perlu terjadi. Bukannya dia tidak ingin Regina bertiga mengendong mereka, tetapi warrior yang tidak ingin membuat kesalahan. Sekarang mereka berada di pinggiran Bukit Sunyi. Jika orang menemukan Regina bertiga, maka mereka pasti akan menyebabkan banyak masalah. Mampu memurnikan Master Alam Bangsawan menjadi boneka, ini adalah salah satu kartu andalannya, dan dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Selain itu, warrior yang juga memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan memanggil Regina bertiga ketika tidak terdesak. Karena jika semuanya tergantung pada trio Regina, dia tidak akan pernah maju. Jika dia sendiri kuat, itu baru benar-benar kuat. Warrior yang memahami kebenaran ini. Di bawah sinar bulan, warrior yang menggendong wanita itu di punggungnya. Awalnya, langkah warrior yang sangat lambat, tetapi segera, kecepatan warrior yang semakin cepat. Setelah sekitar setengah jam, warrior yang mampu menggunakan pedang tebang. Sebelumnya kamu bilang kamu tidak berani menikah denganku, apakah itu karena aku terlalu pintar? Tiba-tiba Fero Ding di punggung berkata pada warrior yang terkejut, tidak tahu mengapa wanita ini menanyakan hal ini. Dia tersenyum dan berkata, kamu adalah wanita terpintar yang pernah aku lihat, dan sifat pintar membuat aku sedikit takut. Sejujurnya, jika kamu adalah musuh aku, tidak peduli apapun, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan kamu. Tapi untungnya, kita sekarang berada di kelompok yang sama. Sekarang, seharusnya Julian Luo yang sakit kepala. Jawab pertanyaanku secara langsung, kata Fero Ding. Kamu tidak benar-benar ingin menikah denganku, kan? Warrior yang pura-pura terkejut, aku sudah punya istri. Dia tidak akan menjawab pertanyaan wanita ini. Wanita ini sama picik dengan dirinya, jika dia bilang tidak mau menikahinya karena dia pintar, siapa tahu dia akan marah. Dia tidak ingin menyinggung wanita ini, dia tidak takut pada dia, tetapi dia tidak ingin diincar oleh wanita ini. Fero Ding melirik warrior yang, dan kemudian berkata, turun,
10 mil jauh di depan adalah laut ribuan iblis, pergi dengan naik pedang terlalu mencolok. Mendengar ini, warrior yang mengangguk, dan kemudian dengan pikiran, pedang terbang turun ke tanah. Keduanya berjalan beberapa saat, dan tiba-tiba sekelompok orang di depan berlari kencang, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan pedang tulang naga muncul di tangannya. "Ini orang keluarga Dingku," bisik Pharaoh Ding. Tim ini berhenti beberapa kaki di depan warrior yang dipimpin oleh seorang lelaki tua, seorang pemuda, dan seorang gadis muda. Pemuda itu tampak bahagia ketika melihat Pharaoh Ding, tetapi ketika dia melihat Pharaoh Ding di punggung warrior yang, senyum pemuda itu langsung mengeras. Ekspresi kemarahan melintas di matanya. "Siapa kamu? Kamu berani menggendong adik sepupuku? Apakah kamu pantas menggendong adik sepupuku? Mengapa kamu tidak menurunkannya?" Pemuda itu memandang warrior yang dan berkata dengan marah. Warrior yang hendak menjatuhkan Pharaoh Ding, tiba-tiba terkejut, dari mana datangnya si idiot di depannya. Warrior yang berubah pikiran, tidak menurunkan Pharaoh Ding, malah mengencangkan kaki Pharaoh Ding, menopangnya di punggungnya, dan berkata, "Aku ayahmu." Bersambung.